warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji beserta Bapak John Suprihanto selaku pembimbing tesis. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu, meskipun kita semua masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Saya Eriza Angelina Aguita, mahasiswa MMFEB UGM Kampus Jakarta Angkatan 37. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis dengan judul Proses Personal Selling pada Penjualan BBM Industri dan Marine PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu badan usaha yang memiliki izin niaga umum untuk melakukan jual beli BBM Industri dan Marine di Indonesia, di mana mayoritas penjualannya dilakukan melalui penyalur dan badan usaha pemilik izin niaga umum lainnya. Beberapa tahun belakangan ini, PT XYZ tengah menghadapi penurunan kinerja penjualan BBM dalam situasi persaingan yang semakin tinggi akibat jumlah badan usaha pemilik izin niaga umum atau disingkat BUPUNU yang semakin bertambah. Penurunan kinerja ini diikuti dengan penurunan pangsa pasar. Sementara pangsa pasar kompetitor terbesar PT XYZ yaitu PT ABC justru mengalami kenaikan. Kondisi ini mendapatkan perhatian besar dari top manajemen PT XYZ, seperti yang disampaikan dalam wawancara pra-penelitian dengan Direktur Pemasaran. Direktur Pemasaran mengungkapkan bahwa PT XYZ selama beberapa tahun belakangan ini tidak mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, bahkan mengalami penurunan kinerja akibat dari proses personal selling yang belum berjalan optimal. Padahal hal tersebut penting dalam upaya menaikkan kinerja penjualan. Direktur Pemasaran menyampaikan bahwa BBM merupakan produk yang memerlukan penanganan khusus karena tidak semua konsumen memahami spesifikasi dan cara menangani BBM dengan benar. Padahal, BBM merupakan komponen yang memegang peranan vital dalam proses produksi perusahaan. Sehingga konsumen B2B sangat selektif dalam memilih pemasok BBM yang terpercaya. Untuk itu, salesperson memegang peranan penting dalam menjalin hubungan personal agar konsumen merasa yakin terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Pernyataan Direktur Pemasaran ini didukung oleh data hasil assessment salesperson tahun 2019, di mana masih terdapat lebih dari 39% salesperson yang tidak memenuhi standar penilaian terhadap aspek penguasaan dan praktek personal selling, serta didukung oleh data hasil survei loyalitas dan kepuasan pelanggan tahun 2018. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sales force menjadi faktor yang memiliki kepentingan paling tinggi bagi konsumen. Namun, konsumen tidak puas dengan performa sales force PT XYZ, khususnya pada kemampuan menangani masalah dan penguasaan product knowledge. Untuk mendapatkan informasi pendukung, maka dilakukan wawancara pra-penelitian kepada kompetitor terbesar PT XYZ, yaitu PT ABC. Wawancara dilakukan untuk mengetahui strategi PT ABC yang berhasil mencatatkan kenaikan market share dari tahun ke tahun pada saat PT XYZ mengalami penurunan kinerja penjualan. PT ABC menyatakan bahwa kekuatan mereka terletak pada keahlian salesperson dalam meyakinkan konsumen akhir pengguna BBM. Konsumen tidak menempatkan harga sebagai faktor penentu pembelian, melainkan mencari pemasok yang dapat memberikan solusi atas permasalahan BBM yang dihadapi. Dengan hubungan personal yang baik, salesperson dapat meyakinkan konsumen untuk mengikat kontrak kerjasama jangka panjang, sehingga tidak dengan mudah beralih ke kompetitor. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah kondisi PT XYZ yang sedang menghadapi persaingan tinggi, dengan semakin banyaknya BUPUNU dan mengalami penurunan kinerja penjualan akibat dari proses personal selling yang belum dilakukan dengan optimal. Padahal hal tersebut penting dalam upaya menaikkan kinerja penjualan. Kondisi ini tentu menjadi isu besar bagi PT XYZ dikarenakan bisnis niaga BBM merupakan tulang punggung yang memberikan kontribusi laba terbesar bagi perusahaan. Dari rumusan masalah tersebut disusun 4 pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan personal selling PT XYZ belum optimal. Yang kedua, menganalisis penyebab faktor-faktor tersebut dapat terjadi sehingga mengakibatkan personal selling PT XYZ belum optimal. Yang ketiga, mengevaluasi implementasi personal selling PT XYZ. Dan yang keempat, menyusun rekomendasi untuk memperbaiki proses personal selling pada PT XYZ dalam meningkatkan kinerja penjualan. Dari studi literatur yang dilakukan, berikut adalah landasan teori utama yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk lebih memahami dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
Landasan teori ini dikemukakan oleh Kotler dan Keller dalam buku Marketing Management sebagai berikut. Yang pertama, Kotler dan Keller menyatakan bahwa a more personal touch dapat memberikan kesan berbeda bagi konsumen B2B. Karena konsumen B2B memiliki kecenderungan memilih penjual yang dapat memberikan solusi atas seluruh kebutuhan dan memahami yang diinginkan konsumen, tidak hanya sekedar menjual produk. Konsumen akan memilih penjual yang dapat meyakinkan akan memberikan layanan berkualitas tinggi dan menjadi loyal kepada penjual yang terpercaya. Kemudian, Kotler dan Keller menyatakan bahwa personal selling merupakan salah satu alat yang paling efektif dalam proses membangun preferensi, keyakinan, tindakan pembelian, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kotler dan Keller menjelaskan 6 langkah yang harus dilakukan oleh salesperson dalam menciptakan keefektifan penjualan. Yang pertama adalah prospecting dan qualifying, yang kedua pre-approach, yang ketiga presentation and demonstration, yang keempat overcoming objections, yang kelima closing, dan yang keenam adalah follow up dan maintenance. Menurut Kotler dan Keller, banyak perusahaan menempatkan posisi salesperson sebagai posisi kritikal karena berperan dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Saat ini, tugas salesperson bukan hanya menjual produk, namun harus dapat melakukan diagnosa terhadap permasalahan yang dihadapi konsumen, serta memberikan solusi terbaik yang dapat meningkatkan profitabilitas konsumen. Dengan melihat peran penting salesperson tersebut, maka perusahaan perlu fokus pada peningkatan produktivitas salesperson, yaitu melalui rekrutmen yang selektif, melakukan training, supervisi, motivasi dan kompensasi, serta evaluasi kinerja salesperson. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alur penelitian secara ringkas digambarkan sebagai berikut. Setelah menentukan rumusan masalah dan melakukan studi literatur, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara semi terstruktur secara mendalam berdasarkan interview guide yang telah disusun. Interview guide berisi pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka, yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan. Wawancara dilakukan kepada 10 informan yang terdiri dari Direktur Pemasaran, Division Head Pemasaran, General Manager, Manager Key Account Sales, Sales Area Manager, dan 5 orang Sales Force atau disebut SR. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dan dengan media daring pada bulan Juni yang lalu. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan kisaran waktu masing-masing 60 menit untuk setiap informan. Dan yang menjadi keyakinan saya bahwa 10 informan ini cukup untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, yaitu terdapat pola jawaban yang berulang dari informan tersebut. Pengumpulan data ini juga dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas SR untuk mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan. Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi internal PT XYZ. Setelah data-data terkumpul, dilakukan analisis dan pembahasan dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode analisis deskriptif kualitatif, dan yang kedua, metode analisis deskriptif komparatif sederhana. Simpulan sementara diuji validitas menggunakan triangulasi sumber kepada 3 sumber yang telah diwawancara, sehingga kepercayaan data dapat valid dan menjadi simpulan akhir penelitian. Selanjutnya, menyusun saran akademis dan praktis. Analisis data dan pembahasan dilakukan berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan personal selling di PT XYZ belum optimal. Temuan yang menarik di sini adalah seluruh informan menyatakan bahwa personal selling merupakan aktivitas yang memang penting dilakukan dalam upaya menciptakan kesuksesan penjualan. Namun mereka menyadari bahwa penerapannya itu tidak berjalan optimal yang disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, SR tidak menguasai personal selling pada tahapan tertentu. Yang kedua, penguasaan product knowledge SR masih terbatas. Yang ketiga, skema penjualan yang sebagian besar dilakukan melalui penyalur dan BOPUNU, tidak secara langsung kepada end user atau direct customer. Dan yang keempat, tidak adanya evaluasi dan supervisi atas kegiatan personal selling yang dilakukan. Untuk tujuan penelitian yang kedua, menganalisis penyebab faktor tersebut dapat terjadi. Dari hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa yang pertama, proses rekrutmen SR belum standar baik dalam persyaratannya maupun tes atau asesmennya, sehingga terdapat SR yang merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan pekerjaannya karena merasa tidak memiliki karakter dan latar belakang pendidikan yang sesuai. Yang kedua, PT XYZ tidak memberikan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi SR. Bahkan pelatihan personal selling dan product knowledge hanya diberikan 1 kali pada saat pembekalan pekerja baru. Yang ketiga, tidak adanya kompensasi yang setimpal apabila SR mendapatkan direct customer, sehingga SR lebih menyenangi penjualan melalui penyalur dan BOPUNU yang dirasa lebih praktis karena tidak memerlukan upaya seperti presentasi produk maupun pendekatan personal.
Meskipun sebenarnya SR menyadari bahwa keinginan perusahaan adalah melakukan penjualan direct sebanyak-banyaknya sebagai backbone perusahaan. Namun karena perusahaan tidak memberikan penghargaan yang berbeda, maka SR lebih memilih menjual melalui penyalur dan BU Piono. Yang keempat, parameter penilaian kinerja atau KPI tidak membedakan antara pencapaian penjualan direct ataupun melalui penyalur dan BU Piono, sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan dengan optimal. Untuk tujuan penelitian yang ketiga, yaitu mengevaluasi implementasi personal selling dibandingkan dengan panduan perusahaan, ditemukan bahwa dari 6 tahap personal selling dalam panduan perusahaan, hanya 3 tahap yang telah sesuai, yaitu suspecting, prospecting, dan qualifying, serta closing. Sedangkan pada tahapan inti seperti presentation, objection, dan negotiation, serta follow up dan maintenance, masih ditemukan kesenjangan. Temuan ini sesuai dengan temuan sebelumnya bahwa salesperson belum menguasai personal selling pada tahapan tertentu sehingga berdampak pada kegagalan melakukan penjualan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk tujuan penelitian keempat yaitu rekomendasi untuk memperbaiki proses personal selling di PT XYZ dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, komitmen perbaikan secara top down dari pimpinan tertinggi sampai seluruh jajaran di bawahnya. Direktur pemasaran harus menunjukkan komitmen penerapan personal selling yang dapat dipahami dan terus disampaikan kepada seluruh jajaran di bawahnya. Komitmen direktur pemasaran juga meliputi perbaikan proses rekrutmen dan jenjang karir, penetapan reward dan punishment, pengembangan sistem yang mendukung personal selling, serta evaluasi secara berkala. Komitmen ini hendaknya diwujudkan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, perbaikan proses rekrutmen dan penempatan SR. PT XYZ dapat melakukan benchmark ke perusahaan lain dan segera menerapkan dalam proses penerimaan dan penempatan pekerjanya. Yang ketiga, program pelatihan dan supervisi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. PT XYZ dapat menggunakan jasa konsultan ataupun lembaga pendidikan untuk mengembangkan serangkaian program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi SR. Yang keempat, pemberian motivasi kepada SR berupa penghargaan atau reward atas keberhasilan mendapatkan konsumen direct. Reward dapat diberikan melalui kompetisi berdasarkan KPI atau dalam bentuk sales games yang didesain khusus untuk memotivasi penjualan direct. Penghargaan lain dapat berupa promosi jabatan maupun mekanisme insentif yang ditetapkan dalam panduan perusahaan. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala atas aktivitas personal selling. Evaluasi aktivitas SR dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem yang sudah ada. Sistem dapat dikembangkan untuk menunjang aktivitas SR dalam berhubungan dengan pelanggan, misalnya dukungan data update kondisi pasar, informasi produk, dan layanan aduan pelanggan. Sistem juga dibangun untuk mendukung evaluasi internal atau sebagai sales report digital. Sistem ini harus inline dengan penilaian KPI. Untuk itu, parameter dan bobot KPI harus diatur sesuai dengan tujuan perusahaan. Misalnya, memasukkan parameter pencapaian penjualan direct, serta melakukan dialog kinerja berkala, misalnya per triwulan. Selain itu, perusahaan sebaiknya mengadakan survei kepuasan pelanggan periodik sebagai bentuk evaluasi dari sisi pelanggan. Dari analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi personal selling PT XYZ belum berjalan optimal disebabkan faktor-faktor yang tadi telah dipaparkan dan telah disusun rekomendasi untuk melakukan perbaikan personal selling dalam meningkatkan kinerja penjualan. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan pelanggan sebagai informan agar hasilnya lebih komprehensif. Saran praktis bagi perusahaan adalah melakukan perbaikan, pemantauan, dan evaluasi penerapan personal selling sesuai dengan rekomendasi yang telah dipaparkan. Demikian presentasi hasil penelitian tesis proses personal selling pada penjualan BBM Industri dan Marine PT XYZ. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan terima kasih kepada Bapak John Suprihanto. Semoga melalui penelitian tesis ini hasilnya dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti namun juga menambah wawasan kepada pihak-pihak yang terkait baik akademisi maupun manajerial perusahaan. Stay healthy and stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.